Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran media interaktif untuk siswa SMK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem baterai dengan bagian ketiga tentang merawat dan mengisi baterai. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan materi tentang merawat dan mengisi baterai. Baterai mempunyai peranan yang sangat penting pada kendaraan, baik saat kendaraan hidup maupun pada saat starter. Gangguan yang paling dirasakan pemilik kendaraan adalah fungsi saat starter, di mana bila baterai kurang baik, maka energi yang disimpan tidak cukup untuk melakukan starter. Penyebab energi tidak cukup untuk melakukan starter antara lain: 1. Energi listrik yang dihasilkan sistem pengisian lebih kecil dari kebutuhan energi listrik saat kendaraan beroperasi, sehingga energi yang tersimpan pada baterai digunakan untuk mencukupi kekurangannya. 2. Baterai sudah lemah, sehingga tidak mampu menyimpan energi listrik atau terjadi pengosongan sendiri. Yang ketiga, kontak pada terminal baterai maupun motor starter kotor atau kurang kuat. Selanjutnya, kita membahas tentang self-discharger. Bila kendaraan lama tidak digunakan, maka energi listrik yang tersimpan di dalam baterai dapat kosong dengan sendirinya, sehingga mesin tidak dapat di-starter. Fenomena ini sering disebut dengan self-discharger. Besar self-discharge ditunjukkan dalam persentase kapasitas baterai. Besar self-discharge berkisar 0,3 sampai 1,5% per hari pada temperatur 20 sampai 30 derajat Celcius tiap hari. Atau baterai dapat kosong sendiri selama 1 sampai 3 bulan. Ya. Jadi usia atau pengosongan sendiri bisa berlaku selama 1 sampai 3 bulan. Selanjutnya, besar self-discharge dipengaruhi oleh: 1. Adanya bahan aktif yang rusak dan menempel antar sel baterai. Yang kedua, ketidakmurnian logam seperti besi atau magnesium yang bercampur dengan elektrolit. Ini salah satu alasan mengapa menambah elektrolit harus menggunakan air suling atau air yang tidak mengandung logam. Yang ketiga, bahan aktif baterai. Yang keempat yaitu temperatur elektrolit. Ya. Berikut ini gambar tentang pengaruh temperatur dan bahan aktif terhadap pengosongan sendiri. Ya, ini ada gambar tentang bagaimana penurunan listrik pada 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, kemudian 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius, di mana pengosongan sendiri berlaku dalam beberapa hari dalam persen. Kemudian tabel yang berikutnya yaitu dihitung berdasarkan nomor bulan, kemudian kapasitas yang berlaku dalam persen, ya, yang dipengaruhi oleh logam yang ada pada air baterai. Selanjutnya, perawatan baterai yang baik akan mampu memperpanjang usia baterai. Karena dengan perawatan yang baik, ya, akan memungkinkan: pertama, mencegah baterai dari kemungkinan kekurangan elektrolit baterai, di mana kekurangan elektrolit terjadi akibat saat proses pengisian dan pengosongan terjadi penguapan, sehingga cairan elektrolit berkurang. Oleh karena itu, cairan elektrolit harus ditambah dengan air suling. Bila baterai kekurangan elektrolit dapat menyebabkan baterai panas, maka terjadilah kristalisasi pada sel-sel baterai dan bahan aktif pada sel lepas.
Adanya bahan aktif yang lepas menyebabkan efektivitas baterai menurun, dan bahan aktif sel yang lepas akan jatuh di dasar kotak atau terselip di antara sel. Bahan aktif yang terjepit ini akan menyebabkan pengosongan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dimungkinkan terminal baterai menjadi awet. Hal ini karena terminal baterai sering rusak akibat korosi. Penyebab korosi adalah uap dari elektrolit dan panas akibat terminal kendor. Dengan perawatan yang baik, kedua terminal baterai akan harus sering dibersihkan, dilindungi dengan grease, dan pengikatan terminal dikencangkan sehingga korosi pada terminal mampu dicegah. Ya, jadi itulah cara perawatan baterai untuk memperpanjang usia. Kemudian kegiatan dalam perawatan baterai. Ya, kegiatan perawatan baterai dapat meliputi 1. Membersihkan terminal baterai dari karat atau kotoran yang lain. Yang kedua, memeriksa jumlah dan berat jenis cairan elektrolit. Yang ketiga, melakukan pengisian atau charging. Ya. Mari kita bahas satu-satu tentang membersihkan terminal baterai. Terminal baterai merupakan bagian yang mudah mengalami kerusakan akibat korosi. Bila terminal korosi, maka tahanan pada terminal bertambah dan terjadi penurunan tegangan pada beban, sehingga beban tidak dapat berfungsi optimal. Untuk mencegah hal tersebut, maka terminal harus dibersihkan. Langkah membersihkannya adalah sebagai berikut. Ya, kendorkan baut pengikat baterai sesuai dengan konstruksi baterai. Yang kedua, bila terminal tersebut melekat dengan kuat pada pos baterai, ya, jangan memukul atau mencungkil terminal baterai untuk melepaskannya. Ini dapat merusak posnya atau terminal baterai. Gunakan obeng untuk melebarkan terminal, kemudian tarik dengan tracker khusus, seperti gambar ini. Yang ketiga, bersihkan terminal baterai menggunakan amplas atau sikat khusus. Ya, seperti contoh pada gambar berikut. Yang keempat, oleskan grease atau fit pada terminal dan konektor. Kemudian pasang terminal dan kencangkan baut pengikatnya. Yang kelima, lakukan pemeriksaan tahanan pada terminal baterai dengan menggunakan voltmeter. Caranya adalah colok ukur positif dihubungkan terminal positif baterai dan colok ukur negatif dihubungkan konektor baterai. Kemudian lakukan starter mesin. Dan tegangan pada voltmeter harus tetap 0. Bila voltmeter menunjukkan tegangan, maka terdapat tahanan pada terminal baterai. Ya, perhatikan gambar cara mencolok ukur positif dengan ukur negatif menggunakan multitester. Selanjutnya adalah pemeriksaan elektrolit. Ya. Pemeriksaan elektrolit bisa dilakukan dengan mengukur jumlah elektrolit, di mana selama proses pengisian maupun pengosongan listrik pada baterai terjadi efek panas, sehingga elektrolit baterai menguap dan jumlah elektrolit baterai berkurang. Untuk itu, secara periodik jumlah elektrolit baterai perlu diperiksa, dan bila jumlah elektrolit baterai berkurang, maka harus ditambah. Jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas upper level dengan lower level. Jumlah elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak. Sedangkan jumlah elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan berlebihan. Akibat proses penguapan saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang. Untuk menambah jumlah elektrolit yang berkurang, cukup dengan menambahkan H2O yang terjual dengan nama air aki. Penyebab elektrolit cepat berkurang dapat disebabkan oleh overcharging. Ya. Oleh karena itu, bila elektrolit dengan cepat, maka periksa dan setel arus pengisian. Keretakan baterai dapat pula menyebabkan elektrolit cepat berkurang.
Selain itu, cairan elektrolit dapat mengenai bagian kendaraan. Karena cairan bersifat korosif, maka bagian yang terkena elektrolit akan cepat korosi atau berkarat. Elektrolit baterai yang dijual ada dua macam, yaitu air aki dan air zur. Air aki merupakan air murni H2O dengan sedikit asam sulfat. Sedangkan air aki sur kandungan asam sulfatnya cukup besar, sehingga berat jenisnya lebih tinggi. Air aki digunakan untuk menambah elektrolit baterai yang kurang, sedangkan aki sur digunakan untuk mengisi baterai pada kondisi kosong. Ya, perhatikan gambar macam air aki. Ada dua warna, biru dan merah. Ya. Penambahan elektrolit dengan air zur menyebabkan berat jenis elektrolit terlalu tinggi. Kesalahan ini dapat menyebabkan interpretasi hasil pengukuran keliru. Sebab hasil pengukuran menunjukkan berat jenis elektrolit baterai tinggi, tetapi kapasitas listrik yang tersimpan kecil. Yang kedua, yaitu pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai. Ya. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan alat hidrometer. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah satu metode untuk mengetahui kapasitas baterai. Baterai yang penuh mempunyai berat jenis 1,27 sampai 1,28. Ya, baterai kosong ya dengan berat jenis 1,100 sampai 1,130. Hubungan berat jenis dan kapasitas adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel hubungan berat jenis dengan kapasitas baterai. Ya, semakin tinggi berat jenis baterai air aki, maka kapasitasnya makin kecil, ya. Atau sebaliknya, semakin besar kapasitas baterai 100%, maka semakin kecil berat jenis baterai, ya. Nah, ini tayangannya. Contoh berat jenis baterai sebesar 1,22, maka kapasitas baterai hanya mencapai 20%. Kemudian contoh lagi, jika berat jenis baterai 1,06, maka kapasitas baterai bisa mencapai 100%. Berat jenis elektrolit berubah sebesar 0,0007 setiap perubahan 1 derajat Celcius. Spesifikasi berat jenis normal ditentukan pada suhu 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, saat pengukuran temperatur elektrolit harus berat jenis elektrolit berubah sebesar 0,0007 setiap perubahan 1 derajat Celcius. Spesifikasi berat jenis normal ditentukan pada suhu 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, saat pengukuran temperatur elektrolit harus diamati. Dari hasil pengukuran akan diperoleh data kondisi elektrolit. Bila berat jenis elektrolit lebih dari 1,280, maka tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Ya. Maka tambahkan air suling agar berat jenis berkurang dari 1,280. Di mana penyebabnya adalah terlalu tingginya berat jenis dapat disebabkan oleh kesalahan waktu saat menambahkan elektrolit. Saat elektrolit kurang harus ditambahkan air suling, bukan elektrolit atau bukan air zur. Lakukan pengisian penuh bila hasil pengukuran kurang. Ya, lakukan pengisian penuh bila hasil pengukuran kurang dari 1,210 atau ganti dengan baterai baru. Perbedaan berat jenis antar sel tidak boleh melebihi 0,040. Bila hal ini terjadi, maka lakukan pengisian penuh. Kemudian ukur kembali berat jenisnya. Bila berat jenis antar sel melebihi 0,030, setel berat jenis dengan menambah air suling atau menambahkan air zur sampai elektrolit hampir sama. Namun bila tidak bisa dilakukan, maka ganti dengan baterai baru. Selanjutnya kita membahas tentang indikator elektrolit.
Terdapat beberapa produsen baterai menggunakan indikator berat jenis baterai yang menjadi satu kesatuan dengan sumber baterai. Ya, yang menjadi satu kesatuan dengan sumbat baterai atau tutup baterai, atau dipasang satu indikator tersendiri. Adanya indikator berat jenis baterai membuat perawatan lebih mudah, karena saat perawatan pemeriksaan berat jenis membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan bila tidak dilakukan dengan hati-hati, elektrolit dapat tumpah atau menetes pada kendaraan. Indikator pada baterai jenis ini mempunyai 3 warna, yaitu warna hijau, yaitu sebagai indikasi baterai masih dalam kondisi baik. Kemudian warna hijau gelap, yaitu sebagai indikasi baterai perlu diperiksa cairan elektrolitnya dan juga diisi volumenya. Yang ketiga, warna kuning, ya, sebagai indikasi baterai perlu diganti. Selanjutnya, mengisi baterai. Mengisi baterai merupakan mengalirkan energi listrik dari luar sehingga terjadi reaksi pada elektrolit dan sel-sel baterai. Pengisian baterai dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pengisian normal dan pengisian cepat. Ya, kita bahas tentang pengisian normal. Pengisian normal adalah pengisian dengan besar arus yang normal. Besar arus pengisian normal sebesar 10% dari kapasitas baterai. Contoh, baterai 10 Ah, maka besar arus pengisian 50 kali 10/100 sama dengan 5 ampere. Lama pengisian tergantung hasil pengukuran berat jenis elektrolit baterai saat diukur, karena dari berat jenis dapat diketahui berkurangnya kapasitas baterai. Contoh, berikut contohnya. Hasil pengukuran baterai dengan kapasitas 50 Ah menunjukkan berat jenis 1,18 pada temperatur 20 derajat Celcius. Contoh, hasil pengukuran baterai dengan kapasitas 50 ampere hours menunjukkan berat jenis 1,18 pada temperatur 20 derajat Celcius. Dari data tersebut, bila dibandingkan dengan grafik hubungan berat jenis dengan kapasitas, diketahui bahwa pada saat itu energi yang hilang dan perlu diisi sebesar 40% atau sebesar 40% dikali 50 ampere hours, yaitu sebesar 20 Ah. Dengan demikian, besar arus yang harus diisi adalah 10% dikali kapasitas, yaitu 10/100 dikali 50 ampere hours, yaitu sebesar 5 ampere. Ya. Sehingga waktu pengisian, ya, di mana kapasitas pengosongan dibagi dengan arus pengisian, ya. Jadi lamanya pengisian yaitu sebesar kapasitas pengosongan, ya, dibagi dengan arus pengisian, yaitu 20 Ah dibagi 5 ampere. Jadi waktu pengisiannya selama 4 jam. Produsen kendaraan memproduksi kendaraan dengan jumlah besar, dan untuk kendaraan komersial banyak digunakan dengan mesin 1500 sampai 2000 cc. Dengan kapasitas mesin yang relatif sama, maka digunakan kapasitas baterai yang relatif sama pula. Sehingga untuk memudahkan menentukan besar arus pengisian dibuat tabel khusus, sehingga mekanik lebih cepat menentukan ukuran arus untuk kepentingan pengisian. Di bawah ini, tabel besar arus dan lama pengisian baterai pada beberapa hasil pengukuran elektrolit baterai pada baterai 50 Ah, ya. Jadi di sini ada tabelnya, ada metode pengisian, kemudian ada pengisian lambat di mana besarnya adalah 5 ampere, kemudian ada pengisian cepat, ada ampernya adalah sebesar 20 ampere. Ya, contoh, jika kurang dari berat jenisnya 1,100, maka lamanya pengisian lambat sebesar 14 jam, dengan pengisian cepat yaitu 4 jam. Kemudian kita ambil contoh berat jenis elektrolit
Ketika kita ukur berarti bisa sebesar 1,130 sampai 1,160, maka lamanya pengisian lambat sebesar 10 jam, kemudian saat pengisian cepat sebesar 2,5 jam. Jika berat jenis elektrolitnya contoh 1,220, maka lamanya pengisian lambat sebesar 4 jam, dan lamanya pengisian cepat selama 1 jam. Selanjutnya, prosedur pengisian baterai. Jadi, kita mengambil contoh pertama yaitu pengisian untuk satu baterai. Yang pertama itu, buka sumbat baterai, tempatkan sumbat pada wadah khusus agar tidak tercecer. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Yang kedua, hubungkan kabel positif baterai dengan klem positif baterai charge dan terminal negatif dengan klem negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik, bila terbalik akan timbul percikan api. Bila dipaksa baterai akan rusak, pada baterai charge model tertentu dilengkapi dengan indikator, di mana bila pemasangan terbalik akan muncul bunyi peringatan. 4. Pilih selektor tegangan sesuai dengan tegangan baterai. Misal baterai 12 volt, maka selektor digerakkan ke arah 12 volt. 5. Hidupkan baterai charger dan setel besar arus sesuai dengan kapasitas baterai. Misal, baterai 50 Ah, pengisian normal sebesar 5 ampere. 6. Setel waktu yang diperlukan untuk pengisian. Untuk baterai charging yang dilengkapi timer, ya. Jadi ini menyetel jika baterai charging yang ada timernya. Bila tidak dilengkapi, maka catat waktu mulai proses pengisian ya sampai selesai pengisian. Itu harus dicatat. Yang ketujuh, bila pengisian sudah selesai, maka matikan baterai charger. Yang kedelapan, lepas klep baterai charger pada terminal baterai, lakukan terminal negatif dahulu, ya. Klem jangan dilepas saat baterai charger masih hidup, sebab akan terjadi percikan api pada terminal saat dilepas dan menimbulkan ledakan pada baterai akibat uap baterai terbakar. Uap baterai adalah gas hidrogen yang mudah terbakar dan mudah meledak. Selanjutnya adalah tentang pengisian baterai lebih dari 2 baterai. Ya. Pengisian baterai yang lebih dari 1 buah dapat dilakukan dengan metode, yaitu merangkai secara paralel, ya. Yang kedua yaitu merangkai secara seri. Ya, kita bahas tentang rangkaian paralel 2 baterai. Ya, yang pertama, buka sumbat baterai, tempatkan sumbat pada wadah agar tidak tercecer. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Ya, perhatikan gambar pengisian 2 baterai. Yang kedua, hubungkan kabel positif baterai 1 dengan terminal positif baterai 2. Kemudian hubungkan dengan klem positif baterai charger. Demikian pula untuk terminal negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Bila terbalik akan timbul percikan api. Bila dipaksa baterai akan rusak. Pada baterai charger model tertentu dilengkapi dengan indikator, di mana bila pemasangan terbalik akan muncul bunyi peringatan. Yang ketiga, hubungkan baterai charger dengan sumber listrik PLN. Pilih selektor tegangan sesuai dengan tegangan baterai. Misal baterai 12 volt, maka selektornya digerakkan ke arah 12 volt. Hidupkan baterai charger dan setel besar arus yang sesuai dengan kapasitas baterai. 6. Bila arus merupakan jumlah arus yang dibutuhkan untuk satu baterai dan baterai 2, misalnya untuk mengisi 2 baterai 50 Ah, dibutuhkan arus pengisian sebesar 10% kali 2 kali 50, yaitu sebesar 10 ampere. Mengisi baterai 50 Ah dan 40 Ah, maka diperlukan arus sebesar 10% dikali 40 ampere ditambah 50 ampere, jadi sebesar 9 ampere. Yaitu besarnya arus yang diperlukan untuk pengisian, cara menghitungnya. Yang ketujuh, setel waktu yang diperlukan untuk pengisian, ya,
untuk baterai charging yang dilengkapi timer. Bila tidak dilengkapi timer, maka catat waktu mulai proses pengisian sampai waktu selesainya pengisian. Ya, disesuaikan dengan dari hasil pengukuran berat jenis elektrolit masing-masing baterai. Bila pengisian sudah selesai, maka matikan baterai charger. Lalu lepas klep baterai charger pada terminal baterai. Lakukan terminal negatif dahulu. Klem jangan dilepas saat baterai masih hidup. Ya, itu untuk keamanannya. Dan seterusnya. Bagaimana merangkai atau charger rangkaian seri 2 baterai. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, tetap prosedur pertama yaitu buka sumbat baterai. Ya, simpan wadah khusus. Yang kedua, hubungkan kabel positif baterai 1 dan terminal positif baterai 2. Kemudian hubungkan dengan klem positif baterai charger. Ya. Demikian pula untuk terminal negatif. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, perhatikan gambar pengisian 2 baterai secara seri. Ya. Ya, di sini untuk positif nomor 1, baterai nomor 1, kemudian negatifnya mengarah ke positif baterai nomor 2 dan negatif baterai nomor 2 mengarah ke negatif charger. Ya, kemudian hubungkan baterai charger dengan sumber listrik PLN. Kemudian pilih selektor 12 volt jika menggunakan 2 baterai, maka 12 volt dikali 2, yaitu sebesar 24 volt. Kemudian hidupkan baterai charger dan setel besar arus. Ya, misalkan besar untuk mengisi 12 baterai 250 Ah, maka dibutuhkan arus pengisian sebesar 10% dikali 50, maka sebesar 5 ampere. Ya, maka jika ada 2 baterai yang berbeda arusnya, maka diperlukan arus sebesar yang digunakan, yaitu yang paling kecil, yaitu 50% dikali 40 Ah. Ya, jadi sebesar 4 ampere. Kemudian setel waktu yang diperlukan. Ya, bila tidak ada charging yang dilengkapi timer, maka catat waktu mulai pengisian. Kemudian bila pengisian telah selesai, matikan charger dan seterusnya. Ya, itu teknik ngecas dengan 2 metode, 2 baterai dan 2 metode, secara seri dan secara paralel. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan metode mengisi baterai seri dan paralel. Metode mengisi baterai lebih dari satu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan utama pengisian dengan paralel adalah tegangan pengisian rendah, yaitu cukup 12 volt, sehingga rancangan trafo yang digunakan lebih sederhana. Yang kedua, tetap aman meskipun kapasitas baterai tidak sama. Kelemahannya, tidak mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai, sehingga sulit menentukan waktu pengisian yang tepat. Yang kedua, arus listrik yang dialirkan merupakan arus total pengisian, sehingga arusnya yang mengalir cukup besar, sehingga kabel maupun klem buaya yang pengisian harus berukuran besar. Kemudian kelebihan rangkaian seri, mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai, sehingga dapat menentukan waktu pengisian yang tepat. Yang kedua, arus listrik yang dialirkan besarnya sama dengan semua baterai, sehingga mudah ditentukan waktu pengisiannya. Yang ketiga, besar arus pengisian normal berdasarkan kapasitas baterai yang paling kecil. Ya, besar arus pengisian normal berdasarkan kapasitas baterai yang paling kecil, sehingga arus pengisian kecil dan kabel maupun klem buaya yang digunakan untuk pengisian dapat dengan ukuran yang lebih kecil. Kelemahannya, ya, yang pertama itu tegangan pengisian merupakan total tegangan baterai yang diisi. Misal 4 baterai 12 volt, berarti tegangan pengisiannya sebesar 48 volt. Yang kedua,
tidak tepat digunakan untuk baterai yang kapasitasnya bervariasi, sebab harus mengikuti arus pengisian baterai yang kapasitas kecil, sehingga untuk baterai yang kapasitasnya besar, waktu pengisiannya menjadi lama. Dan bila mengikuti baterai kapasitas besar, maka baterai yang kapasitas kecil akan mengalami overcharging, sehingga baterai cepat rusak. Dengan demikian, metode ini kurang tepat untuk baterai dengan kapasitas yang jauh berbeda. Pemeriksaan baterai dilakukan dengan cara periksa terlebih dulu terminal atau pool baterai, apakah dalam keadaan berkarat atau tidak. Jika berkarat, perlu dibersihkan. Kemudian periksa pengikatan pada terminal atau pool baterai, apakah dalam keadaan kendor atau sudah kencang. Jika kendor, harus dikencangkan. Berikut ini adalah cara membersihkan terminal baterai. Ya, ambil amplas yang sudah ada dalam tabungnya, kemudian sesuaikan kekasarannya untuk membersihkan permukaan terminal baterai. Kemudian masukkan ke dalam terminal baterai, lakukan pemutaran tabung pembersih terminal baterai. Berulang-ulang sampai terminal bersih. Ini cara memeriksa keasaman air aki dengan alat yang bernama hidrometer. Ini adalah alat hidrometer. Ada pipetnya, kemudian ada tabungnya, kemudian ada di dalam tabung ada penunjuk ukuran yang berhubungan dengan berat jenis air aki. Kemudian ada warna merah, putih, dan hijau. Ya. Alat penunjuk ini adalah menunjukkan berat jenis baterai. Ada juga yang angka-angka, baik 1,120, 1,30, 1,16 dan seterusnya. Angka-angka tersebut berhubungan dengan berat jenis air aki yang ada di dalam aki. Ya. Cara kerjanya adalah ketika air naik, maka tabung di dalam akan ikut naik ketika air masuk ke dalam pipet. Cara pertama adalah tekan pipet hidrometer, kemudian masukkan ke dalam lubang baterai, lalu pipetnya dilepaskan sehingga air yang ada di dalam hidrometer akan naik. Ya, air aki yang ada di aki akan naik ke dalam tabung hidrometer. Lalu baca permukaan ya yang ada dalam hidrometer terhadap pelampung ya yang ada di tabung. Ya, ada warna merah, putih dan hijau. Sekaligus baca angka-angka yang ada di dalamnya yang menunjukkan berat jenis air aki. Ya. Ya, setelah selesai maka tekan kembali pipet hidrometer sehingga air aki akan turun masuk kembali ke dalam aki. Lakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang untuk lubang yang lainnya dengan cara menekan pipet, kemudian memasukkan hidrometer, kemudian lepaskan pipetnya, kemudian air aki akan naik, kemudian baca hasil pengukurannya. Ya, kemudian lanjutkan ke lubang berikutnya, kita baca hasil pengukurannya. Ya, nah air akinya masuk ke dalam hidrometer, kemudian baca permukaan air aki yang pelampungnya mengambang sehingga dapat dibaca hasil ukurnya. Lakukan terus-menerus sampai hasilnya diperoleh untuk ke-6 lubang yang ada pada air aki tersebut. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecas aki 12 volt. Yang kita butuhkan di sini ada charger aki, multimeter, dan aki yang akan kita cas. Untuk aki yang saya pakai ampernya sekitar 70 ampere.
Lalu ini adalah charger yang saya gunakan, merek Maxtron CP20. Di sini ada beberapa indikator panas, voltase, fuse, kecepatan pengecasan, dan on off-nya. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Lalu langkah berikutnya kita cek kondisi level air aki ya teman-teman. Di sini ada upper level dan lower level. Nah, kita sesuaikan cairan level airnya itu ada di antara itu ya teman-teman. Lalu berikutnya ada multimeter. Ini kita pakai untuk mengetahui tegangan yang ada di aki yang akan kita cas. Untuk angkanya di atas 10 volt itu masih bisa dikatakan aki tersebut bagus. Kalau di bawah 10 volt sudah harus diganti dengan yang baru. Lalu kita sesuaikan dengan pengaturan untuk voltasenya. Kabel merah positif, kabel hitamnya ke negatif. Kita cek. Didapatkan angka yaitu 11.2 volt. Ini masih bisa dikategorikan bagus. Lalu untuk tahap pengecasannya kita harus membuka tutup pengisian air akinya ya. Ini untuk safety, jadi pada saat pengecasan setidaknya kita buka cairan, tutup cairan ini. Kita buka semuanya. Setelah itu kita siapkan kabelnya ya, yang merah. Ini untuk kutub positif, ada tandanya ya di sini, tanda plus, dan jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini kabel yang menuju ke charger aki merek Maxtron ini. Setelah kita hubungkan, kita bisa menyalakan charger akinya. Setelah kita colokan, kita bisa nyalakan charger akinya. Untuk lama pengecasan ini saya menghabiskan waktu dari pagi sampai sore hari. Teman-teman bisa mempercepat waktu pengecasan dengan mengatur panel-panel yang ada di charger akinya ya. Oh ya teman-teman, jangan sampai lupa untuk pemilihan voltase di chargernya harus sesuai sama aki yang kita cas, yaitu di sini saya memilih 12 volt. Di sini menunjukkan angka 9 pagi, nanti saya akan selesai sampai sekitar pukul 4 sore atau 16.00.